Kalau tadi Amerika Serikat menurut Anda adalah langkah gertakan, kalau Iran sedang lagi tertawa nggak ketika ada latihan militer bersama Cina dan juga Rusia begitu, sambil ketawa-tawa, lu gertak kok gertak balik gitu. Dilihat dari kerangka itu bisa saja Mas Irsal. Karena apa? Karena Cina dan Rusia sudah menyatakan kalau Amerika sekarang benar nekat lagi, Iran bukan Iran yang bulan Juni lalu, tapi Iran sudah lebih memobilisasi, mengkonsolidasikan kekuatan, dan kami, Cina sudah bilang kami akan di belakang Iran. Artinya apa? Ini menyatukan kekuatan timur ya? Menyatukan kekuatan di timur, betul. Karena Amerika belum pernah menghadapi front seperti ini. Terlalu gegabah. Di mana di Ukraina, beranikah Amerika menyerang Rusia yang jelas menginvasi Ukraina, yang akan menjadi mitra NATO-nya. Tapi tidak tuh. Di Taiwan, berani nggak Amerika menyerang Cina, yang jelas katanya sudah mengancam Taiwan, mitranya tuh. Tapi di Timur Tengah, Cina jauh, Rusia mungkin dianggap jauh, padahal dalam konteks dunia sekarang, ternyata kapal-kapalnya Cina dan Rusia bisa ikut keluyuran di Laut Arab itu. Artinya catatan dunia sudah berubah. Mungkin cara pikirnya Trump atau penasehat-penasehatnya yang nggak berubah. Yang nggak berubah ya. Berarti termasuk juga ada pola perubahan kepemimpinan pada saat Anda di sana dan saat ini? Kalau di Iran tidak ada. Karena semua bersumber pada Rabar itu Ayatullah besar, yaitu Ali Khamenei. Yang masalah itu pemimpin di negara Amerika. Berubah-ubah terus. Saya tidak against masyarakat Amerika. Saya hanya tidak menyetujui langkah-langkah Trump. Buktinya ketika zaman Obama tercapai perdamaian. Artinya apa? Perdamaian itu bukan hal yang susah kok. Hanya niat baik, mau menempatkan diri pada posisi yang sama, dan berunding mulai dari nol, mulai nyusun agendanya sampai terbentuk perjanjian itu. Itu sudah dibuktikan oleh Obama, tapi diacak-acak oleh Trump. Buat saya simpel kok. Sumber keonaran dunia sekarang ini ya Trump dan Netanyahu. Oke, berarti sekarang Iran nggak perlu khawatir dong ya? Katanya paling cepat akhir pekan ini perang itu terjadi. Menurut Anda seperti apa? Atau kalau minggir aja deh, AS deh, balik ke negara? Intinya begini, lautan di mana ada kapal induk Abraham Lincoln itu adalah lautan internasional. Ya silakan aja gitu loh, nggak ada yang larang kok. Tapi dibilang tadi perang akhir minggu ini rasanya kalau cuma sekedar Abraham Lincoln, itu kan pangkalan militer yang bergerak. Apa bedanya dengan pangkalan yang di Doha, yang lebih diam, gampang diserang. Ya ini juga kan nggak susah diserang. Tapi kalau dibilang tadi, minggu ini akhir minggu ini akan bisa mungkin diserang, Gerald Ford masih Laut Tengah. Itu dia harus lewat laut Merah atau laut muter gitu loh. Jadi tidak semudah itu gitu. Oke, jadi parkir aja udah. Yes. Karena belum perintahin. Silakan aja. Silakan aja parkir, silakan aja. 5.000 pasukannya itu kan mungkin jenuh. Kalau kata Trump bilang, ya udah lu puasa aja dulu sebulan, nanti habis puasa baru gue serang. Nah, Mas Irsa, ini poin yang betul sekali. Terlalu gegabah bagi Amerika kalau berani-beranian menyerang Iran di bulan puasa. Udah itu aja. Oke, apa dampaknya? Akan melawan seluruh umat Islam yang ada di dunia? Mungkin tidak di dunia. Kita lihat peta politik kan banyak negara Islam yang sekarang lebih pragmatis, lebih realis. Iran itu sudah membuktikan bahwa kemarin demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang katanya pro Amerika, awalnya begitu gegap gempita, tapi begitu kelihatan infiltrasi dari agen-agen Amerika dan Israel juga. Tapi yang fatal apa? Ketika masjid dibakar oleh demonstran, rakyat Iran bangkit. Demonstran itulah yang jadi bulan-bulanan sasaran. Makanya yang tewas kan banyak ya, 2.000-an. Itulah akibat ulah dia sendiri yang tidak bisa membedakan antara politik dan keyakinan. Kalau keyakinan sudah disentuh, masjid dibakar, itu umat Islam Iran pasti bergerak. Yang perlu diketahui juga, selama demonstrasi itu,
Di kota-kota lain, apalagi di pedesaan, semua tenang kok. Saya kan sebelum perang ada di sana. Dan sekarang termasuk masyarakat Irannya yang tenang. Itu kan cuma 3 hari itu. Tidak terganggu psikologisnya? Tidak. Saya terus berkontak dengan teman-teman di sana, baik orang Iran maupun Indonesia, masyarakat dan diplomat yang masih ada yang saya kenal di sana. Itu saya masih terus komunikasi. Dan kalau sekarang kita ngobrol ini ditanya di Iran, ya tenang-tenang aja mereka. Tapi kan antisipatif niscaya dilakukan meskipun menurut Anda perang ini kemungkinan masih jauh dari kata terjadi. Kalau antisipasi, Iran dari tahun 79 sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Saya datang di Iran itu tahun 2012 itu, Leon Panetta, Menteri Pertahanannya Amerika sudah menyatakan Israel akan menyerang musim semi. Artinya 3 bulan kemudian, ketika 2012. Sampai sekarang kan tidak ada reaksinya. Tapi antisipasi Iran sudah bisa dilihat dalam perang 12 cara itu. Ternyata yang dikatakan mungkin tidak siap atau belum siap, teknologinya sudah canggih walaupun disanksi secara masif. Karena menurut Iran, ini mah udah biasa karena ancaman di 1988 aja sudah terjadi gitu, udah beberapa kali begitu ya, cuman gertak terus nggak jadi kenyataan begitu ya. Tapi ketika Iran dalam kondisi seperti ini berkali-kali, apakah ada langkah menentukan kalau bencana kan ada siaga bencana, terus kalau perang apakah ada siaga perang begitu? Iran sudah terbiasa dengan hal itu. Perang 80 sampai 88 ya. Tapi itu lebih banyak perang konvensional, tidak menggunakan senjata-senjata yang dahsyat itu. Itu saja Iran sudah bisa membuktikan kalau mau dia bisa menang. Tapi dia patuh dengan gencatan senjata dan mundur kembali ke wilayahnya dia. Sejak saat itu, sanksi yang begini, kalau orang tanyanya begini, dari mana sih Iran bisa buat senjata kan gitu? Softwarenya mereka kuat, kemampuan teknologi individu Iran kuat. Dari mana sih biayanya? Orang lupa, 4 juta barel minyak Iran sehari, dengan sanksi memang hanya bisa diproduksi 1,5. Itu pun buat kebutuhan domestik. Yang dilupakan, tadi saya singgung di bagian awal, yang namanya minyak dan gas itu tetap jadi kebutuhan dunia. Di pasar gelap tetap laku. Sekarang ini Iran tetap mampu memproduksi sekitar 3 juta. Jadi kalau ditanya 1,5 juta dari tambah 1,5 juta itu, pemasukan Iran tetap tidak terganggu. Makanya Iran tetap, saya tahu persis, Iran tetap berkembang kok. Kalau main-main ke Iran, tetap lihat pembangunan jalan kok. Yang pasti mereka tetap survive, bukan hanya survive, tapi terus maju dengan perkembangan termasuk teknologinya. Pak Dian, boleh jadi Iran ini tak gentar dengan gertakan Amerika Serikat, tapi Iran punya kondisi di mana internalnya sendiri bermasalah. Kalau Anda bisa gambarkan sebermasalah apa internal masalah domestiknya Iran hingga saat ini? Masalah domestik Iran yang kerap kali disinggung adalah rezim yang dibilang represif terhadap rakyat. Aduh, saya suka keluyuran Mas Irsal di sana, dan saya keluyuran ke kampung-kampung. Di kampung-kampung itu nggak ada apa-apa. Ya? Belusukan. Pak Dian anaknya ekstrovert ya, nggak bisa diam di rumah ya? Aduh, nggak bisa. Dan saya lihat sendiri bahwa di kampung-kampung itu semua relatif tenang. Kenapa? Kebutuhan dasar manusianya dipenuhi. Apa sih? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Itu yang dulu, kata profesor saya di universitas. Sekarang tambah hiburan, tambah teknologi, segala macam. Iran semua tetap menikmati itu. Rakyat di kampung, kita nggak ada krisis, tetap aja kesulitan garam, kesulitan beras, segala macam. Mana ada Iran pernah kesulitan bahan makan? Karena kebutuhan dasar mereka, satu, bahan makan, roti, terigu, terpenuhi. BBM, terpenuhi. BBM di Iran naik nih, Rp500. Rp500? Kita bisa Rp500 nggak, Pak Dian? Silakan kita tanyakan ke kita. Kita turun. Orang BBM naik Rp100 aja, demonstrasinya seperti apa begitu ya. Kita jauh dari kata Iran untuk kesejahteraan. Jauh dari kata Iran. Apalagi industri otomotif Iran yang ketika ditinggalkan oleh negara barat tuh, Prancis, Citroën-nya, Renault-nya, Peugeot-nya keluar, dikira pabriknya akan kolaps. Ternyata diutak-utik sama Iran, tetap berjalan sampai sekarang. Dan Iran menghasilkan produsen
terbesar di Timur Tengah soal mobil. Yang namanya Iran Khodro, Saman, Taipa, itu beredar, bahkan dipakai oleh negara-negara tetangganya tuh, Pakistan, Afghanistan, Irak. Kita nggak ada apa-apa, nggak ada krisis, nggak ada apa, mobil itu kita. Makanya warga negara kita banyak yang kerja di sana. Sejahtera menurut Anda? Itu makanya banyak warga negara Indonesia yang ya bekerja di sana. Di sana mana? Di Iran. Tidak menurut banyak. Anda seperti apa? Tidak banyak tenaga kerja di Iran, kecuali di bidang perminyakan dulu dan penerbangan. Karena kapal-kapal terbang Iran yang komersial yang relatif tua itu dipelihara banyak oleh teknisi jebolan Indonesia. Tapi kalau dibilang banyak seperti di Timur Tengah secara umum, bukan. Karena Iran sendiri mampu. Kalau ditanya, ini sih bukan keinginan kita begitu ya. Kalau memang perang ini benar-benar terjadi, skemanya seperti apa untuk menyelamatkan warga negara kita di sana? Kita sudah punya skema belum sih dari KBRI? Oh, sudah punya. Ketika saya di sana tadi saya cerita sudah diancam, saya sudah ke perbatasan dengan Irak karena yang terdekat dengan Irak dan Azerbaijan. Itu evakuasi melalui jalur darat. Karena kalau memang operasi militer udara dan juga laut ditutup begitu ya? Betul. Karena jalur darat itu kan gini loh. Amat kecil kemungkinan Amerika dan Israel perang darat. Jauh. Tentaranya nggak siap. Kapalnya tidak siap untuk mendaratkan. Kapal-kapal terbangnya mau helikopter, mau Hercules tidak akan siap. Dan akan jauh ke pusat hunian yang sebagian besar ada di bagian utara. Ini di bagian selatan. 2/3 Iran itu adalah padang pasir dan gunung batu. Sementara yang penduduk itu di sepertiganya itu di utara. Jalan darat dari sini itu panjang. Makanya saya ketika mencari rute untuk menyelamatkan kita, saya ke Irak dan Azerbaijan karena dekat. Saya sudah siapkan. Jadi kalau dibilang antisipasi sudah siap. Tapi ada poin. Konsentrasi masyarakat Indonesia di Iran adalah di Qum. Karena itu pusat pendidikan. Ada 300-400-an sekarang ini. Tidak besar, tapi saya sudah siapkan rutenya untuk. Dan mereka sampai sekarang bilang, kalau sampai Qum diserang, itu berarti menyerang kota suci loh. Itu juga nggak akan gampang. Kota suci satu lagi di Mashhad jauh. Dan kita tidak terlalu banyak. Masyarakat kita tidak. Yang harus khawatir adalah teman-teman saya, teman kita di negara-negara Teluk. Itu yang warga Indonesianya ratusan ribu. Nah itu yang harus dipikirkan. Kalau Iran buat saya, insya Allah aman-aman aja. Oke. Kalau kita tanya lagi, upaya menggulingkan Iran ini memang sebenarnya sudah ada dari 1979 ya, kalau saya salah tolong koreksi. Apakah rencana itu, dendam itu masih ada di niatan Amerika Serikat? Siapapun presiden, terlebih sekarang Donald Trump. Kita tahu bahwa Donald Trump seperti apa ya kan? Maaf, kita persis sekali kita tahu Donald Trump siapa, seperti apa. Tapi tolong diingat, 79 itu revolusi Iran, salah satu dari 4 revolusi dunia yang diakui luar biasa, mulai dari Perancis, Rusia, Amerika. Perancis misalnya mendobrak monarki, Napoleon itu. Monarki runtuh, dia jadi presiden negara demokrasi, tapi tetap tinggal di istana. Rusia mendobrak monarki menjadi negara dengan ideologi komunis. Amerika menentang penjajahan Eropa terhadap Amerika. Iran, revolusi itu mendobrak monarki menjadikan negara berdasarkan keyakinan. Intinya beda antara keyakinan dan revolusi yang tujuannya politik. Buat saya Iran lebih meresap ke rakyat. Itulah yang terjadi di 79. Nah, masalahnya sekarang ada demonstrasi yang katanya digerakkan oleh Amerika untuk mengganti rezim. Buat saya tidak akan mudah seperti yang sebelumnya. Karena yang diserang adalah keyakinan. Dan yang dilupakan oleh Amerika bahwa yang namanya rezim monarki dulu itu meninggalkan image yang sangat luar biasa tidak bagus bagi monarki dukungan Amerika. Yaitu kekejaman rezimnya Pahlavi. Kalau dulu dikenal yang
era saya pasti tahu yang namanya SAVAK. Itu pasukan rahasianya yang terkenal paling brutal di dunia itu. Jadi siapapun yang bersuara menentang raja pasti hilang. Nah, mayat-mayat orang Iran zaman dulu itu suka tergeletak hanya karena dibunuh oleh SAVAK atau ditabrak oleh orang-orang Amerika yang dibiarkan. Ingatan itu rasanya masih ada di rakyat Iran, walaupun anak mudanya kurang. Baik, Pak Dian, rasanya kalau ngomong 2 jam sama Pak Dian nggak cukup nih ya. Kayaknya tapi kita mau nunggu buka puasa, kita udah sama-sama lapar, sama-sama aus begitu ya. Nah, terakhir mungkin, ini ada kontradiktif ketika Amerika menginisiasi BOP untuk perdamaian Gaza, tapi di sisi lain dia sebagai pencetus perang di Iran. Kalau menurut Anda, ini akan terjadi seperti apa? Dua sisi yang berbeda inisiatif Trump terkait dengan konflik antar negara? Buat saya inisiatif Trump itu nggak tahu dilahirkan dengan dasarnya apa gitu ya. Dasarnya tidak kuat. Kalau BOP hanya dengan membangun Gaza dengan miliaran dolar dikumpulkan akan membangun, belum tentu jalan. Sekarang ini BOP belum jelas mau apa kok. BOP itu ada tahapannya. Israel mengembalikan tahanannya, jenazah yang disimpannya, Hamas melepaskan tahanannya sama. Itu sudah dilakukan. Tahap berikutnya aja perlu melucuti senjatanya Hamas. Israel harus lucuti dulu baru saya pergi. Israel pergi dulu baru saya mau lucuti. Itu pun kalau saya terpaksa. Sampai sekarang belum selesai. Kalau Indonesia mentalnya udah sama-sama Iran belum? Kalau skala 1 sampai 10 Indonesia mentalnya berapa kalau kondisi serupa? Indonesia sama Iran mentalnya. Kalau Indonesia perbandingan antara Indonesia dengan Iran dengan kondisi dikepung oleh militer Amerika Serikat, kondisi mentalnya 1 sampai 10 berapa Pak Dian? Mungkin nggak sampai 5 kali. Oke, baik. Terima kasih Dian Wirengjure, Duta Besar Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan 2012 dan 2016. Terima kasih. Bergabung bersama kami di Dialog NTV Prime. Pemirsa, sejarah mencatat perang jarang terjadi sesuai skenario. Saat armada laut Amerika Serikat siaga dan negosiasi tersendat, dunia hanya bisa berharap akal sehat akan mengalahkan ambisi kehancuran dan fajar kelabu atas konflik baru benar-benar tak pecah. Mewakili rekan Nastiti Lestari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Muhammad Irsal pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.